Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu SEO dan bagaimana cara kerja dari SEO. Search Engine Optimization atau lebih kita kenal dengan SEO adalah sebuah tindakan optimasi website yang dilakukan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan ranking teratas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan peringkat terbaik di hasil pencarian, maka potensi untuk mendapat banyak traffic organik juga akan semakin besar. Nah, yang dimaksud dengan traffic organik itu adalah lintasan dari pengunjung yang masuk ke dalam website melalui pencarian hasil organik, bukan dari iklan yang berbayar. Selain berfungsi untuk mendapatkan traffic organik dari hasil pencarian, SEO juga dapat membantu dalam mendapatkan traffic yang tepat. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan traffic organik dari mesin pencari yang sesuai dengan tujuan website kita. Untuk mendapatkan traffic organik tinggi yang sesuai target, kita harus mengikuti semua aturan yang sudah diterapkan oleh pencari dalam hal ini adalah Google. Kita perlu mengetahui bagaimana SEO itu bekerja serta bagaimana cara memahami algoritma Google. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dengan cara kerja dari SEO. Pada dasarnya, setiap mesin pencari memiliki algoritma tertentu yang dimana berguna untuk menentukan apakah konten tersebut sudah layak masuk dalam peringkat tertinggi di hasil pencarian atau tidak. Ini berlaku untuk semua jenis pencari, baik itu Google, Bing, dan Yahoo. Tapi dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah algoritma dari Google. Nah, algoritma dari Google itu adalah prosedur yang digunakan Google untuk perhitungan, pemrosesan data, dan penalaran secara otomatis. Nah, ada 4 jenis algoritma di mana pertama itu ada panda algoritma. Ini digunakan untuk mendeteksi halaman dengan konten yang tidak asli, konten yang penuh dengan kata kunci, spam atau konten auto-generated. Yang kedua, di mana ada Penguin algoritma yang dimana itu berfungsi untuk mendeteksi dan menerapkan sanksi pada situs dengan bobot referensi yang tidak wajar. Yang ketiga ada pirate algoritma. Ini bermanfaat untuk situs dengan banyak keluhan tentang konten bajakan untuk tidak bisa mendapatkan peringkat lebih tinggi di Google SRP. Dan yang terakhir ada hummingbird algoritma yang membawa perubahan besar ke ruang lingkup interpretasi mesin pencari terhadap permintaan pengguna. Nah, karena Google menjadi mesin pencari yang paling banyak digunakan oleh orang di seluruh dunia, sehingga memang lebih baik kita mempelajari algoritma dari mesin pencari Google. Google sendiri selalu mempengaruhi Google sendiri selalu memperbarui algoritma mereka agar bisa memberikan hasil pencari yang relevan untuk semua penggunanya. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus selalu mengetahui update algoritma dari Google ini. Karena jika Anda menggunakan algoritma lama, maka tidak akan memperbarui dampak apapun untuk website Anda. Nah, kenapa SEO itu masih penting di zaman sekarang? Sesuai di ebook dalam figur 5.1, ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna internet di Amerika Serikat adalah orang dewasa yang masih lebih memilih mesin pencari daripada mesin media sosial atau sumber lain untuk menemukan situs web. Untuk mencapai mayoritas itu, SEO tetap teknik terpilih. Nah, ada macam-macam dari search engine optimization yang dimana ada 2 macam, yaitu yang pertama ada text dan yang kedua ada text cloud. Yang dimana text ini adalah
media sosial yang setara dengan istilah pencarian. Tag biasanya digunakan di blog, media sosial, dan situs dengan banyak konten yang membantu pengguna menentukan materi. Sedangkan tag cloud hanyalah cara untuk menyesuaikan seberapa sering kata kunci tersebut digunakan oleh pencari. Kata kunci dalam tag cloud ini adalah sering disusun menurut abjad atau dengan istilah umum yang dikelompokkan dan ditampilkan sebagai paragraf. Teman-teman bisa lihat di dalam figur sebelah ini, itu adalah contoh dari tag cloud. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara-cara bagaimana mengoptimalkan situs dan konten kita untuk mesin pencari. Dalam hal ini kita menggunakan mesin pencari atau search engine-nya Google. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengoptimalan ini? Pengoptimalan ini merupakan proses menyesuaikan profil, blog, dan media sosial kita agar berfungsi dengan baik pada algoritma penelusuran Google, search engine-nya Google. Nah, untuk cara-cara mengoptimalkannya, yang pertama yaitu menulis paragraf pertama yang dioptimalkan. Paragraf pertama yang dioptimalkan ini merupakan cara pertama dan yang paling penting. Sebaiknya kita membuat sebuah judul artikel atau judul postingan yang relate dengan website kita. Di sini ada dua gambar, teman-teman bisa lihat. Gambar yang pertama di sebelah kiri ada ini merupakan gambar sebuah blog dari perusahaan nirlaba yang bergerak pada bidang perumahan dan jasa. Mereka memposting sebuah postingan dengan judul 7 ways to pay for long term care. Nah, mereka menggunakan frase long term care di sini bukan hanya pada judul postingan mereka, tetapi juga pada URL mereka. Nah, terus bagaimana cara mereka mengoptimalisasikan postingan ini? Dengan frase long term care, bisa teman-teman lihat di gambar yang satunya yang ada di sebelah kanan. Disinilah sumbernya. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua yaitu kita harus sering memperbarui situs web kita. Karena Google sendiri sangat senang sekali membaca sebuah situs web yang sering diperbarui. Apabila kita memperbarui situs web kita, ini berarti situs web kita dicintai dan dirawat dengan baik. Kenapa dicintai? Karena apabila kita sering mengubah konten-konten yang ada di website kita, ini berarti selalu banyak pengunjung yang mendatangi website kita. Kita tentu saja tidak ingin membuat mereka bosan. Jadi, inilah tujuan mengapa kita harus sering-sering memperbarui konten-konten pada website kita. Nah, selanjutnya cara yang ketiga untuk mengoptimalkan search engine kita yaitu kita harus membuat search engine kita ini ramah. Nah, bagaimana cara kita membuat search engine kita ramah? Ada beberapa cara. Yang pertama, tentu saja kita harus menghindari apa yang tidak disukai oleh search engine kita. Di sini ada beberapa contoh yang saya letakkan. Yang pertama itu adalah grafik tanpa deskripsi. Grafik tanpa deskripsi ini biasa ditemukan pada blog-blog dari para seniman-seniman foto. Biasanya mereka sering mengupload konten di blog mereka hanya foto-fotonya saja tanpa deskripsi apa-apa. Hal lain yang dibenci search engine yaitu animasi flash. Animasi flash ini seperti animasi-animasi yang tersebar di internet dalam bentuk GIF. Selanjutnya juga ada konten duplikat. Konten duplikat yang memiliki URL yang berbeda. Ini juga merupakan salah satu elemen yang dibenci oleh search engine. Baru cara yang ketiga untuk membuat search engine itu friendly yaitu configuring URL. Di sini saya meletakkan sebuah URL yang belum dikonfiguring. Bisa teman-teman lihat. Ini URL dari toko bunga Prestisa. Di sini kalau teman-teman lihat yang di bagian belakang URL-nya terdapat angka-angka dan huruf-huruf yang acak. Ini merupakan ciri-ciri dari URL yang belum dikonfiguring. Selanjutnya, cara yang ketiga untuk membuat search engine itu friendly yaitu mengindeks situs.
Mengindeks situs maksudnya kita bisa mengatur page-page mana saja, kita bisa memilah page-page mana saja berdasarkan kategorinya. Nah, seperti yang ada pada gambar ini, biasanya kita mengindeks situs itu menggunakan breadcrumb trail. Breadcrumb trail ini menunjukkan posisi di page mana kita sedang berada saat ini. Bisa teman-teman lihat, ini yang seperti yang ada di dalam contoh pada gambar. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas bagaimana cara-cara membuat search engine itu friendly. Selain membuat search engine itu friendly, cara lain untuk mengoptimalkan situs web kita pada search engine yaitu mengoptimalkan kampanye pencarian lokal. Bisa saja customer yang datang ke situs web kita datang hanya untuk melihat produk-produk kita secara online, tetapi untuk memesannya mereka lebih nyaman memesan secara offline. Sebaiknya di situs web kita dicantumkan alamat yang jelas tentang lokasi toko offline kita. Kalaupun tidak ada, bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada sekarang. Ini merupakan alternatif yang lain. Di sini ada Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Apabila teman-teman mengklik Instagram yang ada di sini dan teman-teman pergi ke bagian profile, biasanya di sana terdapat alamat lengkap dari toko ini secara offline. Jadi, informasi toko offline yang teman-teman cari ini bisa didapatkan lewat Instagram. Selanjutnya, cara yang kelima yaitu mengoptimalkan pencarian seluler. Nah, bukan hanya lokasi yang penting yang harus ada pada website, tetapi nomor telepon dari toko juga harus dicantumkan dalam website. Seperti yang ada, kalaupun tidak ada, seperti yang ada pada gambar ini, bisa teman-teman lihat di sudut kanan bawah ada logo dari WhatsApp. Apabila teman-teman menekan itu, maka akan terhubung pada customer service dari toko bunga ini. Setidaknya kita harus pastikan bahwa nomor telepon yang ada pada website kita ini bisa diklik oleh ponsel orang lain. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang cara-cara bagaimana mengoptimalkan situs web dan konten kita pada search engine. Tidak kalah pentingnya juga, kita juga harus membahas bagaimana membangun tautan masuk yang efektif atau inbound link yang efektif. Untuk cara-caranya yang pertama ada Google PageRank. Google PageRank ini merupakan sebuah algoritma Google yang sudah dipatenkan fungsinya untuk menentukan situs-situs mana saja, website mana saja yang lebih penting atau lebih populer. Selanjutnya, setelah listingnya sudah ditentukan oleh Google PageRank, cara yang lainnya yaitu membuat halaman sumber daya untuk outbound link. Bisa teman-teman lihat pada gambar di sini, saya mengetik di bagian search engine-nya tentang toko Prestisa Flower Shop. Tujuan membangun sumber daya outbound link ini yaitu membuat list-list daftar website mana yang lebih populer. Tapi dalam hal ini website-website ini milik kita sendiri. Lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di gambar. Di gambar saya mengetik di search engine Prestisa Flower Shop. Dan yang muncul di sini pada list pertama paling atas yaitu website dari Google sendiri. Nah, di slide selanjutnya ini juga muncul list-list dari Tokopedia, dari Facebook, dan dari Instagram juga ada, iya. Teman-teman bisa perhatikan di gambar. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada Optimizing Social Media for Search Engines atau menjadikan media sosial sebagai tempat yang terbaik dalam melakukan pencarian produk atau usaha sendiri. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa dalam melakukan usaha atau bisnis di zaman milenial seperti sekarang ini telah banyak orang yang melakukan promosi atau penjualan di media sosial. Nah, di mana media sosial ini menjadi suatu bahan pusat dalam mencari sesuatu produk dan lain-lain. Dan banyak orang yang menghabiskan waktu bahkan berjam-jam untuk menggunakan media sosial dalam sehari.
untuk melihat berita, berbagi cerita agar mudah berbicara. Nah, dan ini tidak boleh diabaikan oleh seorang pemasar. Ini dapat menjadi peluang bagi mereka yang memiliki usaha. Nah, sebagai seorang wirausaha, maka kita perlu untuk meningkatkan pendapatan penjualan, yaitu dengan membuat blog atau website yang menarik lewat konten personal agar pelanggan dapat dengan mudah mencari situs web kita di mesin pencari, yang mana membuat konten personal seperti tautan artikel, gambar, video, dan lain-lain tentunya harus berkualitas tinggi yang memberikan nilai lebih kepada audiens, dan ini adalah hal yang terpenting dan hal utama yang harus diingat sebagai seorang wirausaha. Nah, sekarang kita masuk pada placing your search terms on social media, atau menempatkan iklan promosi kita di media sosial agar mudah ditemukan oleh audiens. Nah, salah satu kompetensi inti dalam SEO adalah membuat kata kunci atau teks. Nah, teks ini dimana kata kunci adalah tentang mengidentifikasi topik yang dicari oleh audiens target market kita, sehingga kita dapat membuat konten yang relevan untuk para audiens. Nah, riset kata kunci juga akan membuat kita untuk mempelajari hashtag dan frasa mana yang akan digunakan dalam postingan media sosial kita, sehingga kita memiliki peluang yang tinggi untuk ditemukan ketika orang mencari konten yang relevan dengan merek usaha kita. Nah, contohnya merek Cijago, orang-orang akan nge-tweet atau menelusuri tagar vegan soft Cijago di Instagram atau Twitter. Nah, yang kedua yaitu profil, di mana profil adalah sebagian besar dari hasil pencarian. Untuk itu kita harus membuat profil usaha kita tampak jelas, yaitu dengan menggunakan foto profil yang beserta dengan logo usaha sendiri, nama pengguna, dengan menggunakan nama usaha kita, atau menggunakan nama merek yang memudahkan audiens untuk menemukan usaha dari kita di media sosial. Dan yang terakhir itu biografi, yang menyatakan dengan jelas apa yang dilakukan oleh usaha atau bisnis kita. Yang terpenting isi profil kita sepenuhnya agar situs seperti Facebook dan lain-lain dapat memungkinkan kita untuk memasukkan banyak informasi mengenai usaha kita. Nah, yang selanjutnya konten halaman, pembaruan status, dan komentar. Nah, tentunya dalam membuat konten, pembaruan status dan komentar harus asli agar memenangkan kepercayaan dari pengguna, sehingga pengguna dapat dengan mudah mendeteksi mana konten yang bagus dan mana yang tidak bagus. Nah, dan tentunya juga harus kreatif agar menumbuhkan pengoptimalan media sosial, karena orang ingin melihat, membaca, mempelajari, dan mencoba hal baru. Nah, dengan kreativitas yang ada maka akan menarik lebih banyak lalu lintas dan anggota jaringan yang loyal, dan mereka akan sangat tertarik. Nah, kemudian yaitu headlines. Nah, ketika kita mengirimkan tweet atau kiriman di Facebook, jangan selalu menggunakan judul yang sama setiap kali. Selain itu, kita harus menggunakan berbagai headlines yang berbeda-beda agar audiens tidak merasa bosan melihatnya. Nah, karena pengikut kita pasti tidak ingin melihat kiriman Facebook yang sama persis dalam 5 kali berturut-turut. Nah, tadi kita sudah mengetahui beberapa cara dalam membuat agar orang dapat dengan mudah mencari produk atau usaha kita. Nah, dan berikut ini adalah contoh beberapa media sosial yang banyak dipakai oleh orang-orang dalam mencari suatu produk atau barang yang akan dibeli oleh para audiens melalui promosi yang dibuat oleh seorang pengusaha. Nah, yaitu yang pertama yaitu Facebook. Nah, medsos ini telah menjadi peluang bagi seorang wirausaha. Nah, yang mana orang-orang mencari usaha kita lewat Facebook, lewat pencarian. Nah, namun FB juga ini bisa menjangkau orang yang belum mengenal usaha kita. Maka dari itu kita perlu membuat halaman Facebook dengan memberikan kata kunci atau nama bisnis yang bisa diingat oleh audiens, misalnya toko bunga indah. Nah, di situ akan muncul berbagai toko usaha yang lain. Namun agar audiens tertarik dengan usaha kita dan percaya dengan halaman FB tersebut, maka kita perlu membuat profil yang jelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan logo dari usaha kita dengan membuat halaman FB, judul atau pembaruan status yang dapat menarik perhatian dari audiens.
Dan ini pastinya yaitu membuat gambar, video atau tautan yang menarik agar audiens dapat sharing atau berbagi tautan tersebut, sehingga orang-orang akan mengunjungi website tersebut. Nah, yang kedua yaitu Instagram. Nah, seperti yang kita tahu bersama, Instagram ini memiliki banyak pengguna, apalagi di zaman milenial seperti sekarang ini. Nah, pasti teman-teman sudah memiliki akun Instagram dan sudah tidak asing lagi bagi para audiens lah yang pasti. Nah, Instagram ini adalah tempat atau sarana terbaik juga selain FB dan lain-lain untuk melakukan promosi. Nah, namun masih ada para audiens yang terkena penipuan. Nah, dan ini menjadi peluang bagi seorang wirausaha di mana kita harus membuat akun bisnis kita agar dipercayai oleh banyak orang, yaitu dengan memiliki berbagai review-review dari para audiens, yaitu dengan menggunakan keywords atau kata kunci seperti tagar toko bunga Glady. Bisa juga ditambahkan dengan nama pemilik. Nah, ketika mereka melakukan pencarian dengan tagar toko bunga saja, maka otomatis akan muncul dengan sendirinya berbagai tagar yang lain, yang salah satunya tagar toko bunga nama tersebut. Nah, namun tidak hanya itu, kita perlu juga membuat di profil, yaitu akun bisnis ini dihandle oleh siapa, misalnya handle by ini. Nah, otomatis orang tidak akan ragu dengan usaha ini. Nah, jadi usahakan gunakan kata kunci atau nama pengguna yang sama seperti di Facebook tadi untuk menciptakan nilai yang lebih kepada audiens. Nah, selanjutnya kita masuk pada gaining visibility in real time search. Nah, di sini ada figur 5.13 yang menjelaskan bahwa ini merupakan pencarian kata kunci dengan jumlah pencarian terbanyak, yaitu di Twitter, Instagram, dan YouTube. Namun untuk Google sekarang juga banyak orang yang melakukan pencarian tanpa perlu terhubung dengan sosial media seperti FB, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, dimana ketika pengguna mencari postingan tentang brand atau nama dari usaha kita, maka akan muncul seperti yang ada di slide. Dan jika pengguna juga menghubungkan website tersebut ke FB, maka mereka akan melihat kiriman dari teman-teman mereka terkait dengan pencarian yang dimasukkan, dan kemudian mereka memberikan pendapat tentang brand itu atau merekomendasikan, sehingga banyak pengunjung yang akan pergi ke situs tersebut. Nah, intinya sebagai seorang wirausaha, maka kita perlu untuk memberikan informasi yang jelas, dan tentunya setiap medsos yang dipakai harus memiliki informasi yang sama juga agar orang dapat mudah mencari dengan menggunakan kata kunci yang sama dan memiliki keterkaitan dengan website yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.